Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita bawa setiap hati dan hidup kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya ada kekuatan, ada janji yang baru daripada Tuhan diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Oh Yesus Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah
anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengiringmu, kami mau mengikuti jalanmu Tuhan. Itulah kekuatan, itulah kesukaan dari hidup kami. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu, segala pujian bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada yang sepertimu di dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Oh Yesus. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba-Mu yang berkenan kepadamu Tuhan. Lewat kebenaran-Mu pada pagi hari ini, kami yakin percaya hidup kami akan diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Dan mari kita bersama-sama untuk mengawali segala sesuatu dengan firman Tuhan, supaya hidup kita menjadi hidup yang kita nikmati dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama, masih di dalam tema bulan ini adalah sebuah yang namanya kata integritas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah kehidupan sekarang ini banyak yang namanya mengalami sebuah penurunan. Memang hanya ada dua, turun dan naik. Tetapi hari-hari ini banyak sekali kehidupan ini yang mengalami penurunan. Baik itu mungkin di dalam ekonomi ataupun juga penurunan-penurunan di hal-hal yang lain. Sehingga mungkin hasil kerjanya turun, kemudian semangat hidupnya juga turun. Dan itulah kita harus diingatkan lagi untuk belajar yang namanya membangun sebuah integritas.
dan integritas itu akan menyangkut diri kita, juga akan berpengaruh pula terhadap lingkungan sekitar kita. Maka kita harus membangun yang namanya sebuah integritas. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan integritas itu sendiri? Kalau kita melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, itu adalah sebuah mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan satu kesatuan utuh, sehingga memiliki sebuah potensi atau kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Nah, bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa yang namanya integritas itu ada mutu, ada yang namanya kesatuan, sehingga memiliki sebuah potensi atau kemampuan. Nah, disitulah kita belajar di dalam Amsal 11 ayat 3, integritas orang jujur menuntun mereka, tetapi orang yang tidak setia dihancurkan oleh kepalsuan mereka. Nah, kalau kita membaca ini, memang di dalam Alkitab, integritas di dalam Perjanjian Lama itu bisa diartikan bahwa sebuah kondisi tanpa celah. Kondisi tanpa celah artinya utuh, sempurna, tulus, ikhlas, dan jujur. Tetapi ketika kita melihat di dalam Perjanjian Baru, itu artinya sebuah kejujuran yang menganut pola perbuatan yang baik. Nah, dua ini harus kita pahami bahwa kita butuh yang namanya sebuah integritas. Bagaimana kita harus memiliki sebuah integritas atau agar hidup kita memiliki integritas? Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Amsal 4. Amsal 4 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Biarkan matamu menatap lurus ke depan. Tataplah lurus ke depan. Perhatikanlah jalan setapakmu dan teguhlah dalam segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita memiliki sebuah integritas, yang pertama kita harus mengarahkan pandangan kita ke jalan di hadapan kita dengan tujuan yang pasti, menatap lurus ke depan. Jadi artinya kita harus fokus di dalam kehidupan kita menatap masa depan. Abaikan hal-hal yang membuat kita ini tidak bisa fokus. Kemana kita harus pergi, kita harus tetap fokus. Sehingga jangan biarkan diri kita ini beralih ke pandangan yang lain. Artinya kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita fokus, maka hidup kita tetap jalannya adalah jalan yang lurus. Yang kedua, segala sesuatu di dalam Alkitab kita percaya bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Maka ketika kita itu mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa kita ada di dalam jalan yang benar. Yang pertama tadi adalah kita harus mengarahkan pandangan di hadapan kita dengan fokus, karena harus kita menatap lurus ke depan. Tataplah lurus ke depan, kita harus fokus. Kalau kita, yang kedua, kalau kita sudah berada di dalam menatap jalan yang lurus itu, adalah kita percaya bahwa kita ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan apakah kita pernah yang namanya salah jalan? Maka ketika kita harus mengarahkan di dalam jalan yang benar, bagaimana kita ini tetap ada di dalam pandangan lurus ke depan, sehingga jangan sampai kita itu salah di dalam melangkah menuju salah jalan. Kemudian yang ketiga, kalau kita ini sudah lurus ke jalan, jangan mau untuk dialihkan oleh dunia ini, sehingga kita bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka kita kalau sampai menyimpang ataupun bahkan berputar itu ke arah yang namanya kegelapan, pasti kita ini tetap akan
merasakan bahwa kita ini sudah menyimpang dan akhirnya mendapatkan sebuah hal yang tidak benar atau mendapatkan sebuah hal yang buruk di dalam kehidupan kita, maka kita harus fokus di dalam kehidupan kita supaya kita ini memiliki pandangan yang benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca dari Amsal 4 ayat 25 sampai ke 27 itu sebetulnya adalah ada rentetan di Amsal yang sebelumnya. Ketika kita mau membaca Amsal 4 secara keseluruhan, di situ kita bisa mendapatkan beberapa hal yang kita dapatkan. Ketika kita melihat Amsal 4 ini adalah menyatakan bahwa ini bab yang dinyatakan oleh Salomo menasihati untuk mencari sebuah hikmat, sehingga menghindari yang namanya pergaulan buruk yang tentunya tetap harus berada di dalam jalan yang benar, karena kebaikan dan kebenaran ia harus terus ia lakukan. Maka kita melihat kalau di dalam Amsal 4 ayat 1 sampai ke 4, ia menasihati atas semua hal yang mendapatkan untuk mendapatkan hikmat. Di situ ada keunggulan yang lebih tinggi, sehingga kalau kita ini mendapatkan sebuah hikmat, kita akan dibawa yang namanya keunggulan. Keunggulan artinya kita dilebihkan daripada orang lain. Kemudian di ayat yang 5 dan sampai 9, ia selanjutnya menegakkan nasihat-nasihat yang besar. Dari mereka menjadi sarana kehidupan yang nyaman. Ketika kita melihat nasihat-nasihat yang besar menjadikan sarana untuk kehidupan yang nyaman, sehingga kita tetap dipimpin di jalan yang benar. Kemudian di ayat 10 sampai 13 melanjutkan dengan memperingatkan terhadap pergaulan yang buruk. Artinya kalau kita menuju ke jalan hidup yang buruk, tentu kita akan mendapatkan atau masuk di dalam kegelapan yang menghalang-halangi jalan orang benar. Dan selanjutnya di ayat 14 sampai 19 adalah nasihat untuk memperhatikan dan menaati petunjuk-petunjuk Tuhan. Menaati di sini diulang sehingga yang namanya petunjuk itu harus kita perhatikan. Dan diulang kembali di ayat 20 sampai 23, petunjuk-petunjuk itu dapat dipelihara supaya kita tidak bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan akhirnya di ayat 23 sampai 25 sampai 27 kita dibawa untuk memiliki sebuah integritas. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan dari Amsal 4, kita akan mendapatkan bagaimana kita memiliki sebuah integritas. Arahkan pandanganmu ke jalan di hadapanmu dengan tujuan yang pasti. Menatap lurus ke depan, abaikan gangguan hidup. Perhatikan kemana kamu harus pergi. Tetaplah di jalan kebenaran, sehingga jalan akan merasa aman dan mulus di hadapanmu. Sehingga jangan membiarkan diri kita beralih atau dialihkan untuk sesaat atau memutar untuk terpengaruh oleh kegelapan. Mari kita miliki integritas, arahkan pandangan kita ke depan, fokus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan bagaimana Tuhan sendiri memiliki integritas di dalam pelayanannya, di dalam kasih-Nya kepada kita. Maka kita harus mengarahkan pandangan itu ke depan, fokus di dalam Tuhan. Hal yang berikutnya, kalau kita sudah berada di jalan itu, kita yakini bahwa kita masuk di dalam sebuah jalan kebenaran. Dan jalan kebenaran itu sendiri hanya kita lihat dan kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Maka tetaplah berada di dalam jalan kebenaran. Itu adalah tandanya bahwa kita memiliki sebuah integritas yang kemudian kita alihkan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap memiliki integritas di dalam hidup kita. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya kita jangan sampai dipengaruhi hal-hal yang tidak benar, yang di luar kehendak Tuhan. Kehidupan kita sekarang ini adalah kehidupan yang serba sulit. Banyak sekali
hal-hal yang tidak dapat kita capai karena hal-hal itu adalah di luar kebenaran Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki integritas bersama Tuhan, kita akan mendapatkan segala sesuatu itu dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa integritas ini tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain, tetapi integritas ini harus kita bawa di dalam hubungan kita dengan Tuhan, karena kita akan dibangun memiliki integritas melalui Tuhan sendiri. Bagaimana kita berhubungan pribadi lepas pribadi bersama Tuhan. Ketika integritas itu sudah kita bangun dengan baik, komunikasi dengan baik dengan Tuhan, maka kita tetap berada di dalam tuntunan jalan kebenaran Tuhan. Sehingga dari hal ini kita akan bisa jalan kita tetap di dalam jalan Tuhan. Selamat memasuki hari ini dan milikilah integritas yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.